Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di rumah belajar matematika iqs.com. iqs.com, channelnya belajar dan berbagi. Pada kesempatan yang baik ini, masih dalam rangka pembahasan soal uji coba ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat madrasah sanawiyah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kali ini kita membahas tahap yang ketiga, yakni dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Simak baik-baik agar kalian bisa lebih memahami cara menyelesaikan soal-soal ujian madrasah. Langsung saja nomor 11. Nomor 11, gambar di bawah menunjukkan pemetaan atau fungsi dari A ke B seperti tampak pada gambar diagram panah berikut. Pertanyaannya adalah domain, kodomain, dan rank masing-masing adalah titik-titik. Pengertian daripada domain itu adalah daerah asal, di mana daerah asal itu artinya adalah seluruh anggota himpunan A. Jadi seluruh anggota himpunan A itu adalah domain. Berarti domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kodomain adalah daerah kawan, di mana kodomainnya adalah seluruh anggota himpunan B. Berarti kodomainnya adalah A, B, C, dan D. Sedangkan untuk rank itu adalah daerah hasil. Artinya daerah hasil itu adalah anggota himpunan B, tapi tidak seluruhnya, hanya yang berkaitan atau berhubungan atau berelasi dengan daerah asal atau domain. Berarti ranknya adalah B dan C. Untuk lebih jelasnya, menentukan daerah hasil atau rank adalah anggota himpunan B yang ada tanda panahnya atau berhubungan dengan anggota himpunan daripada domain. Jadi yang ada kaitannya atau hubungannya atau berelasi dengan anggota daerah asal. Lanjut untuk nomor 12. Gradien garis yang melalui titik negatif 6,8 dan titik negatif 2, negatif 4 adalah. Nomor 12 adalah materi persamaan garis lurus, khususnya menentukan nilai gradien atau kemiringan garis atau biasa dilambangkan disimbolkan dengan huruf M kecil. Di nomor 12 ini ada dua titik, yaitu titik pertama negatif 6,8, kemudian titik kedua adalah negatif 2, negatif 4. Di mana negatif 6,8 di titik pertama itu dikasih tanda ya. Negatif 6 itu X1, kemudian 8-nya itu Y1. Jadi titik pertama ya X maupun Y-nya satu semua. Jadi X1-nya adalah negatif 6, Y1-nya adalah 8. Kemudian titik yang kedua negatif 2, negatif 4, artinya negatif 2-nya itu adalah X yang kedua, kemudian negatif 4-nya itu Y2. Nah, untuk menentukan nilai gradien yang melalui dua titik, itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tinggal memasukkan nilainya atau bilangannya. Y2-nya adalah negatif 4 dikurangi Y1-nya 8. Berarti negatif 4 dikurangi 8. Dibagi X2-nya adalah negatif 2 dikurangi X1. X1-nya negatif 6. Jadi negatif 4 dikurangi 8 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 6. Negatif 4 dikurangi 8 dibagi negatif 2 ditambah 6. Kenapa di sini menjadi positif atau ditambah 6? Karena
itu ada perkalian antara negatif sama negatif. Negatif 2 dikurangi negatif 6. Nah, di situ negatifnya bertemu dengan negatif sehingga menjadi positif. Jadi negatif 4 dikurangi 8 dibagi negatif 2 ditambah 6. Negatif 4 dikurangi 8 tentunya negatif 12. Sedangkan negatif 2 ditambah 6 adalah 4. Jadi negatif 12 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi untuk nomor 12, gradien garis yang melalui titik negatif 6,8 dan titik negatif 2, negatif 4 adalah negatif 3. Lanjut nomor 13. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil 14.400. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil 11.200. Jumlah harga 3 buah buku tulis dan 2 pensil adalah titik-titik. Nomor 13 adalah soal SPLDV. Sistem atau sistem ya, persamaan linear 2 variabel. Materinya kelas 8. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuliskan persamaan-persamaan sesuai dengan kalimatnya. Kita bentuk persamaan yang pertama dari kalimat pertama. Persamaan yang pertama yang terbentuk adalah 8B ditambah 6P sama dengan 14.400. B itu artinya adalah harga satu buah buku. Kemudian P adalah harga satu buah pensil. Jadi harga 8 buku tulis dan 6 pensil 14.400 itu ditulis 8B ditambah 6P sama dengan 14.400. Kemudian persamaan yang kedua yang terbentuk dari kalimat yang kedua, berarti 6B ditambah 5P sama dengan 11.200. Nah, setelah ini berhubung koefisien daripada B atau buku dan koefisien P itu tidak atau belum sama, maka harus dikalikan dengan cara dibalik bilangannya atau koefisiennya. Contohnya di sini adalah yang atas, persamaan pertama dikali 6. 6 ini berasal dari mana? 6 itu berasal dari persamaan yang kedua, yang depan itu 6B. Nah, diambil bilangannya saja atau koefisiennya saja. Itu untuk persamaan yang pertama dikalikan 6 ya. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan tentunya dengan 8-nya. Ya, dibalik. Kemudian seluruhnya yang persamaan pertama dikalikan 6 sehingga menjadi 48B ditambah 36P sama dengan 86.400. Sedangkan seluruh persamaan yang kedua dikalikan 8 menjadi 48B ditambah 40P sama dengan 89.600. Nah, setelah dikalikan ternyata koefisien daripada B sama, yaitu 48. Sehingga ini langsung dieliminasi atau dihilangkan sementara. Sehingga kalau dikurangi hasilnya akan menjadi negatif 4P sama dengan negatif 3.200. Negatif 3.200 itu berasal dari 86.400 dikurangi 89.600. Sedangkan negatif 4P itu berasal dari 36P dikurangi 40P. Sedangkan 48B dikurangi 48B kan nilainya 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, dari persamaan negatif 4P sama dengan negatif 3.200, maka akan ditemukan nilai P itu sendiri. Jadi P sama dengan negatif 3.200 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif otomatis positif. Jadi harga satu buah pensil adalah Rp800. Setelah ditemukan harga satu buah pensil, maka untuk menentukan harga satu buah buku, kita mengambil dari persamaan satu atau persamaan yang kedua.
Contohnya kita ambil persamaan yang pertama saja. 8B ditambah 6P sama dengan 14.400. 8B ditambah 6 kali 800. Ya, tadi kan sudah ketemu nilai P-nya 800. Maka dimasukkan di sini sama dengan 14.400. 8B ditambah 4.800 sama dengan 14.400. 8B sama dengan 14.400 dikurangi 4.800. 8B sama dengan 9.600. Jadi B sama dengan 9.600 dibagi 8. Jadi harga satu buah buku adalah 1.200. Nah, dari ditemukannya harga satu buah pensil dan harga satu buah buku, jadi untuk menentukan jumlah harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah, nah, berarti 3 kali 1.200 ditambah 2 kali 800. Nilainya sama dengan 3.600 ditambah 1.600. Jumlahnya adalah 5.200. Jadi jumlah harga 3 buah buku tulis dan 2 pensil adalah 5.200 rupiah. Itu untuk pembahasan nomor 13. Silakan bisa dipelajari. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 14. Ujung alas sebuah tangga yang panjangnya 25 meter bersandar pada tembok sebuah gedung. Ujung bawah tangga berjarak 7 meter dari tembok. Tinggi tembok yang dapat dijangkau tangga adalah titik-titik. Ini adalah soal teorema Pitagoras, terutama soal cerita atau aplikasi daripada teorema Pitagoras. Dalam materi teorema Pitagoras biasanya harus dihafalkan triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras itu sendiri. Nah, untuk lebih memudahkan pengerjaan nomor 14, kita sketsa daripada soal yang ada di nomor 14 atau digambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di situ ada 25 meter yang miring, itu tangganya, itu gambar tangganya 25 meter, sedangkan 7 itu jarak daripada ujung bawah tangga sampai dengan tembok. T-nya itu adalah tinggi tembok. Nah, untuk menentukan tinggi tembok itu memakai rumus Pitagoras. Jadi T kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nilainya sama dengan T kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. T kuadrat sama dengan 576. Nah, di situ kan masih T kuadrat, maka T-nya sama dengan akar 576. Akar 576 adalah 24. Jadi tinggi tembok ya yang dapat dijangkau tangga adalah 24 meter. Kesimpulannya berarti 25, 24 dan 7 itu adalah triple Pitagoras. Lanjut nomor 15. Nomor 15, panjang busur lingkaran dengan diameter 42 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah titik-titik. Gunakan pi 22/7. Ini adalah soal lingkaran ya. Bagaimana cara menentukan panjang busur? Panjang busur itu rumusnya adalah sudut pusat berapa dibagi sudut lingkaran penuh yang 360 ya. Kemudian dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini bisa memakai pi kali D, bisa menggunakan rumus yang 2 kali pi kali R. Sehingga sudut pusat per sudut lingkaran atau dibagi sudut lingkaran kali keliling lingkaran adalah 60 derajat dibagi 360 derajat kali pi kali D. 60 derajat dibagi 360 derajat itu kan bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi 60, sehingga 60/360 berarti kan 1/6 kali pi nya 22/7, sedangkan diameternya 42. Nah,
1/6 atau 1 dibagi 6 dikali 22/7 kali 42. Nah, di sini ada penyebut 6 dan 7. Nah, 6 dan 7 kalau dikalikan berarti kan 42. Sehingga 42 itu habis terbagi dengan 42 diameternya itu. Sehingga tinggal 1 kali 22. Nah, 1 kali 22 adalah 22 cm. Jadi panjang busur lingkaran dengan diameter 42 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah 22 cm. Demikian untuk pembahasan tahap yang ketiga. Selanjutnya akan dibahas pembahasan tahap selanjutnya, yaitu tahap yang keempat. Tetap semangat belajar, jaga diri dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.